Ya, pemirsa DMS TV, Anda kembali bersama kami dalam program Talkshow Subuh Solam Bicara. Saat ini masih dengan narasumber yang sama, Pak Letkol Infantri Winas Kurniawan dan Dim Kodim 0118 Subuh Salam. Sebagai seorang tentara, akan terus melakukan operasi, baik itu saat damai maupun saat perang. Di masa perang, ada istilah OMP atau operasi militer dalam perang, dan di masa damai seperti yang saat ini kita rasakan ada kemudian istilah OMSP, operasi militer selain perang. Nah, OMSP ini adalah operasi-operasi yang bersinggungan langsung dengan kita masyarakat yang kita bisa lihat sehari-hari. Dalam contoh yang lebih kecil, kita akan menyaksikan seorang tentara berada di desa, itu yang disebut dengan Babinsa. Kita akan coba cari tahu lebih jauh apa sebenarnya peran Babinsa ini di tengah masyarakat. Ini kepada Pak Dandim. Silakan Pak, mungkin selama ini kita melihat itu di masyarakat kita ada seorang tentara yang tinggalnya di desa begitu, yang sehari-harinya itu terkadang saya lihat juga ada yang nyemprot di lahan orang, bantuin bagusin jembatan rumah orang gitu. Ini perannya Babinsa itu gimana sebenarnya, Komandan? Yang perlu saya jelaskan bahwa Babinsa itu adalah Bintara Pembina Desa. Dari namanya aja udah bisa kita ketahui, seorang bintara yang membina desa. Jadi di kota Subuh Salam sendiri ini ada 82 desa, dan setiap desa itu ada satu orang Babinsa yang bertugas untuk membina desa tersebut. Kenapa dibilang ada Babinsa yang ada menyemprot di kebun, membantu membangun rumah masyarakat? Itulah karena fungsinya atau tugas Babinsa adalah untuk membina desa-desa tersebut. Karena Babinsa merupakan ujung tombaknya TNI. Ibaratkan satu batang jarum jatuh itu, Babinsa tahu. Satu batang jarum jatuh aja, ibaratkan itu kan barang yang kecil, namun Babinsa tahu. Apapun permasalahan yang ada di desa binaannya, Babinsa itu tahu. Mereka membina desanya masing-masing dengan melakukan segala hal yang berkaitan dengan masyarakat, membantu semua kegiatan masyarakat desa binaannya, kemudian menyelesaikan permasalahan-permasalahan di desanya, dan segala hal terkait dengan kegiatan di desa tersebut. Artinya peran Babinsa ini di masyarakat selama ini sudah cukup maksimal kalau untuk di Kodim kita sendiri, Bunda. Kalau kami rasa para Babinsa kami sudah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik. Ya, walaupun belum bisa kita bilang dapat melaksanakannya dengan maksimal. Tentunya untuk mencapai nilai 100% itu apapun kadang kita tidak bisa mencapai itu. Namun mendekati itu tentulah kita mengupayakan selalu untuk bisa melakukan yang terbaik. Ini saya balik sedikit, Komandan. OMSP ini tentu saja bukan hanya soal Babinsa. Kemudian ada banyak orang juga yang bertanya-tanya, apa itu operasi militer dalam perang? Kemudian apa itu juga arti dari istilah operasi militer selain perang? Itu mungkin Komandan bisa jelaskan sehingga pemirsa kita bisa dapat gambaran yang sedikit lebih utuh soal kedua jenis operasi ini. Ya. Kalau secara gampangnya dapat saya jelaskan, tugas pokok TNI adalah untuk melaksanakan OMP, yaitu operasi militer perang. Dan yang kedua adalah OMSP, operasi militer selain perang. Gampangnya seperti ini. OMP kita lakukan atau operasi militer perang kita lakukan jika ada gangguan dari luar negara kita.
dianggap itu adalah musuh, datang akan menyerang negara kita, itu akan kita berlakukan suatu operasi, yaitu operasi militer perang. Jadi operasi itu dilakukan jika kita menghadapi gangguan dari negara luar. Selanjutnya OMSP, operasi militer selain perang. Itu banyak poinnya. Kalau kita bahas gampangannya adalah operasi yang dilakukan di masa damai atau negara kita damai. Seperti tadi disampaikan, kegiatan-kegiatan babinsa kita bersama dengan masyarakat di desa, ini salah satunya adalah kegiatan OMST. Kemudian ada kegiatan namanya adalah TMMD atau Tentara Manunggal Masuk Desa. Itu juga merupakan salah satu tugas dalam operasi militer selain perang, karena di situ adalah tugas perbantuan kepada pemerintah daerah setempat, yaitu membantu untuk mensejahterakan masyarakat di daerah tersebut. Demikian yang bisa saya jelaskan. Ini soal TNI Manunggal Masuk Desa ini menarik juga untuk saya, tapi nanti kita bahas di segmen ketiga, segmen khusus sebenarnya, karena pasti ada banyak cerita yang menarik juga soal itu yang berhubungan dengan tentara yang masuk ke desa. Kenapa desa, dan ada banyak pertanyaan lainnya. Saya mungkin lebih ke kodimnya sekarang, Komandan, di segmen berikut ini, di segmen yang sekarang. Ini jumlah personel kita ada 180 personel. Kalau dibandingkan dengan rasio penduduk kita yang sekitar 92 ribuan warga Kota Subuh Salam ini, itu apakah sudah ideal jumlah personel di Kodim 0118 ini? Sebenarnya kalau dari jumlah personel yang dimiliki Kodim Subuh Salam ini sudah cukup ideal. Karena untuk desa yang ada di Kota Subuh Salam ini sebanyak 82 desa, sudah terlengkapi dengan masing-masing desa ada 1 orang babinsa, yaitu 82 orang babinsa. Jadi itu sudah cukup ideal, karena organisasi Kodim ini akan dilihat dari kondisi daerah tersebut, berapa banyak desanya, berapa kecamatan, dan sebagainya. Ya, kalau untuk dari sisi personil ini sudah mencukupi. Sudah mencukupi. Baik pemirsa, tadi saya janjikan di segmen ketiga kita akan bahas soal TMMD. Kita ingin tahu juga apa cerita-cerita yang menarik ketika kemudian para tentara turun langsung ke desa-desa untuk membantu masyarakat melalui program yang disebut dengan TNI Manunggal Masuk Desa. Nantikan kami di segmen berikutnya.